Di week ke-6 ini kita akan belajar mengenai algoritma klasifikasi yang lain selain KNN. Kemarin kita sudah belajar klasifikasi menggunakan K-nearest neighbors. Kali ini saya akan menjelaskan untuk algoritma klasifikasi naive Bayes ya. Oke, naive Bayes classifier ini merupakan sebuah algoritma classifier yang cukup simpel dan dia mengandalkan perhitungan probability berdasarkan teorema Bayes. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini merupakan teorema Bayes. P, probability of A ya, given B, sama dengan probability B given A dikali dengan probability A dibagi dengan probability B. Jadi nanti kita akan menggunakan perhitungan probability ini untuk melakukan klasifikasi sebuah data. Kita bisa lihat di sini, B itu merupakan event ya, event atau fitur yang kita miliki, sedangkan A ini merupakan kelas yang akan kita prediksi. Jadi A ini merupakan kelas yang akan kita prediksi dan kita bisa lihat P A given B, kita membacanya ini A given B atau probability A jika diberikan event B itu sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita ingin memprediksi kelas A jika kita memiliki event B, jika kita memiliki fitur B. Nah, rumusnya adalah sama dengan P, probability of B, ini kita sebut sebagai likelihood ya. Nanti kita akan coba jelaskan lebih detail. P, B, probability B jika kita memiliki event A. Nah, jadi ini merupakan data yang kita miliki saat kita melakukan training. Jadi probability jika kita memiliki fitur-fitur B, maka muncul kelas A itu seberapa banyak. Dikalikan dengan probability A dibagi dengan probability B. Dan kata naif ini itu merefer kepada strong ya, strong conditional independence, karena memang kita berasumsi di teorema Bayes ini kita berasumsi bahwa semua fitur ya atau event yang kita miliki di data kita itu tidak saling bergantung. Dia bergantung tapi conditional. Nah, nanti kita coba detailkan kembali ya, apa itu arti dari conditional independence. Jadi untuk teorema Bayes ini kita menganggap bahwa tiap fitur itu tidak punya hubungan. Dan dua event A dan B itu independen jika dan hanya jika probability A intersection dengan B itu sama dengan probability A dikali dengan probability B. Oke, kita langsung masuk ke rumus yang lebih detail terkait dengan klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes ya. Jika kita memiliki sebuah kelas K ya, kita memiliki kelas yang akan kita prediksi itu sebanyak K. Dengan kelasnya itu sebanyak K, C1, C2 sampai dengan CK, dan kita memiliki observasi X ya. X ini merupakan fitur yang kita miliki untuk memprediksi kelas C1, C2 sampai dengan CK. Jadi kita punya K kelas ya yang akan kita prediksi dengan fitur sejumlah n. X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Sehingga probability yang akan kita hitung adalah probability jika kita memiliki event X1 sampai dengan Xn. Jadi ini yang kita miliki, ini merupakan fitur yang kita miliki. Kita akan gunakan untuk memprediksi kelas K-nya. Oke. Jadi seperti itu. Kita akan memprediksi kelas K. Dan nanti outputnya berupa nilai probabilitas. Nanti kita akan hitung nilai probabilitas dari tiap kelas. Dan kita ambil nilainya yang paling tinggi. Itu merupakan kelas yang akan kita prediksi. Output dari prediksi algoritma naive Bayes kita. Dan rumusnya adalah P, X1, X2 sampai dengan Xn. Ini sekali lagi ini fiturnya. Jika kita diberikan event CK dikali dengan P, Y sama dengan CK, probability munculnya sebuah kelas K di dataset kita. Dibagi dengan probability dari X1, X2 sampai dengan Xn. Oke, jangan khawatir terkait dengan rumus ini, nanti kita akan coba berikan case study yang langsung ya, case study yang benar-benar nanti kita bisa masukkan ya input value-nya ke dalam rumus ini ya. Dan ini
Jadi P Y sama dengan CK diberikan event X1, X2 sampai dengan Xn ini kita sebut sebagai posterior, yaitu probability kemungkinan bahwa sebuah observasi di sebuah kelas K diberikan dengan nilai observasi value X1 sama dengan Xn. Jadi ini nanti yang akan kita cari probability-nya. Misalnya kita nanti punya dua kelas ya, yes or no misalnya. Nah, nanti outputnya itu yes-nya sama no-nya itu punya masing-masing memiliki probability. Dan nanti kita akan ambil probabilitas yang nilainya paling tinggi. Sedangkan untuk P, X1, X2 sampai dengan Xn diberikan event Y sama dengan CK, ini merupakan dataset training kita. Nah, kita belajar berdasarkan dataset training kita. Kita melihat jika ada sebuah kelas K dan dia memiliki atribut atau fitur X1 sama dengan Xn, kita hitung probability kemunculannya. Ya, atau kita bisa sebut sebagai likelihood ya of an observation. Sedangkan untuk PY sama dengan CK diberikan event X1, X2 sampai dengan Xn, kita sebut sebagai posterior. Oke. Sedangkan PX1, X2 sampai dengan Xn untuk yang ini, nah, kita sebut sebagai evidence atau kemunculan sebuah event di dataset training kita, atau kita sebut sebagai marginal probability. Oke, nanti kita coba lihat lebih detail setelah ini. Oke, berdasarkan asumsi independence ya, asumsi conditional independence di naive Bayes, kita bisa hitung probability X1, X2 sama dengan Xn diberikan event Y sama dengan CK itu sama dengan P X1 diberikan event CK dikalikan dengan P probability X2 diberikan event Y sama dengan CK sampai dengan probability Xn diberikan event Y sama dengan CK. Atau kalau kita bisa hitung, kita bisa punya simbol yang namanya Pi ya. Pi ini beda dengan sigma. Kalau Pi itu kita kalikan ya. Kita kalikan equation atau formula yang ada di kanannya ini. Ini kita kalikan semua. Nah, kita bisa persingkat rumusnya menggunakan simbol Pi. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan jumlah fiturnya sebanyak N. Jadi kita kalikan semua probabilitas ya. Kita kalikan semua probabilitas yang kita miliki untuk atribut yang kita punya di dataset kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sedangkan untuk P, Y sama dengan CK, probability kemunculan YCK jika kita diberikan event X1 sampai dengan Xn, ini merupakan kelas yang akan kita prediksi ya. Ini predicted value-nya ya, dari kelas yang akan kita prediksi. Itu sama dengan, kita kembali lagi ke rumus sebelumnya sebetulnya. P sama dengan probability Y kemunculan kelas CK dikali dengan Pi, I sama dengan 1 dikali N, PXI jika diberikan event Y sama dengan CK. Oke, ini merupakan rumus yang kita dapat dari sebelumnya ya. Ini merupakan rumus utamanya tadi ya. Kita punya rumus ini tadi. Ini merupakan teorema Bayes ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini merupakan rumus yang sama sebetulnya. Cuman kita hanya bedakan saja di bagian sininya. Oke, kita ganti dengan simbol Pi di sini. Oke, semenjak ya Px1 sama dengan Xn itu merupakan event yang independen dari CK ya, kita bisa abaikan ya. Kita bisa abaikan nilai ini. Ini merupakan nilai konstan. Nah, di teori naive Bayes classifier ini kita bisa hilangkan ini. Oke ya. Sehingga nanti rumus akhirnya kita punya rumus seperti ini untuk memprediksi sebuah value ya. Value atau predicted value.
Kita mencari nilai maksimal dari kemungkinan tiap kelas yang akan kita prediksi. Oke, Anda tidak perlu bingung terkait dengan formula ini. Setelah ini saya akan coba jelaskan kasus nyatanya ya, terkait dengan perhitungan teorema naive Bayes atau naive Bayes classifier. Oke, kita akan menghitung probabilitas menggunakan maksimum likelihood estimator. Atau kita bisa hitung di sini probability kemunculan sebuah kelas ya. CK itu sama dengan kemunculan kelas CK dibagi dengan jumlah observasi yang kita miliki atau jumlah sampel di dataset training kita. Sedangkan untuk rumus yang ada di bawahnya Px1 sama dengan V jika diberikan event Y sama dengan CK itu sama dengan kemunculan ya, kemunculan XI sama dengan V dan YCK secara bersamaan dibagi dengan kemungkinan jumlah kemunculan dari sebuah kelas K. Ini kita sebut sebagai conditional probability. Conditional probability adalah kemunculan sebuah event tapi dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Kita punya Px1 sama dengan V. Kita akan hitung probability yang ada di sini. Berdasarkan event yang kita miliki, kita memiliki event Y sama dengan CK. Atau kalau kita coba analogikan, misalnya seperti ini, probability orang yang merokok ya di dalam orang yang suka minum kopi, atau seperti ini, probabilitas dari 2,5% dari orang yang perokok ya itu merupakan orang yang juga suka kopi. Jadi XI ini merupakan rokoknya, Y sama dengan CK itu kopinya. Jadi kita memberikan kumpulan orang yang suka kopi, kita hitung di dalam orang yang suka kopi itu yang juga merokok itu berapa persen. Nah, seperti itu hanya analogi saja. Itu kita sebut sebagai conditional probability karena kita akan menghitung probabilitas namun dengan kondisi tertentu. Kita memberikan event tertentu. Ini sama dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini merupakan conditional probability. Kita memprediksi atau kita menghitung probabilitas sebuah event dengan kondisi tertentu. Oke. Nah, kita ada kemungkinan bahwa nanti nilai dari ini Px1 sama dengan V, Y sama dengan CK ya. Px1 sama dengan V diberikan event Y sama dengan CK itu bisa saja nilainya 0 karena misalnya di dataset training ya kita tidak punya probability ya kemunculan sebuah atribut itu mempengaruhi sebuah labelnya, itu akan menyebabkan nilainya 0 semua. Nah, kita bisa menggunakan maksimum a posteriori. Oke, setelah ini nanti akan saya coba jelaskan apa itu maksimum posteriori ya. Cukup mudah sebetulnya untuk maksimum posteriori ini, kita hanya menambahkan nilai 1 pada perhitungan MLE, baik itu di pembilangnya maupun di penyebutnya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini untuk yang if some counts are zeros, estimate the conditional probabilities using MAP instead of MLE. Kita lebih baik menggunakan MAP. Kalau kita punya atribut ya, dataset training kita itu memiliki tidak memiliki event yang memperlihatkan ketergantungan atau probability relasi antara input fitur dengan label yang mau kita prediksi. Oke. Jadi kita tinggal menambahkan angka 1 di sini dan di bawahnya ini kita tambahkan nilai n. Oke, n itu merupakan jumlah kategori ya. NI is the number of available categories in XI. Jadi ini merupakan jumlah fitur yang kita miliki di dataset training kita. Di pembilangnya kita tambah 1, di penyebutnya kita tambah dengan NI. Oke, kita langsung melihat saja di kasus nyatanya. Nah, kita akan coba gunakan kasus nyata ini untuk memprediksi sebuah probability ya. Sebuah dataset ya, seperti ini. Jadi kita akan melihat jika kita punya dataset training seperti ini, kita akan memprediksi data seperti ini. Misalnya ini kita punya atribut outlook, temperatur, humidity, wine, sama label play tennis. Ini yang mau kita prediksi.
no atau yes. Kita punya dua label kelas yang mau kita prediksi. Nah, di bawahnya kita punya dataset testing. Kita punya Sunny. Sunny itu merupakan ya Sunny outlook-nya. Cool ini merupakan temperaturnya. High ini humidity-nya. When itu merupakan strong ini merupakan nilai dari when-nya. Kita akan memprediksi apakah nanti labelnya true atau yes atau no. Bermain tenis atau tidak bermain tenis. Gitu ya. Jadi ini yang mau kita prediksi. Dan nanti kita akan memprediksi, kita akan menghitung probabilitas yes-nya sama no-nya. Setelah kita tahu probabilitasnya, kita akan pilih probabilitas yang lebih tinggi. Oke, kita coba kembali lagi ke rumus yang ada di naive Bayes ya. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan rumus untuk menghitung probability kemunculan sebuah event ya, sebuah event X1, X2 sama dengan Xn ya. Ini yang mau kita cari, predicted value-nya yang mau kita cari. Dan ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung probability menggunakan naive Bayes classifier. Oke, kita langsung coba saja di sini. Kita hitung probabilitasnya menggunakan MLE. Oke, kita gunakan yang MLE dulu. Jadi yang di sini, ini kita tidak perlu menambahkan angka 1 sama N ya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita hitung ya, probability munculnya outlook-nya itu Sunny dan dia juga bermain tenis ya. Kita lihat. Sunny dan bermain tenis ya. Tenisnya yes. Jadi kita bisa lihat yang warna merah ini yang yes, yang warna hitam itu yang no. Kita lihat yang Sunny dan yes itu sebanyak 2. Sunny yes, Sunny yes. Kita punya 2. Dibagi dengan 9. 9 ini ya merupakan observasi yang outputnya atau play tenisnya adalah yes. Kita bisa lihat yang warna merah ini kita hitung ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bisa hitung di sini 2 dibagi 9. Begitu juga seterusnya untuk yang outlook-nya overcast. Kita bisa hitung di sini overcast dan dia bermain tenis itu sebanyak 4/9. Nah, sedangkan untuk outlook-nya rain dan dia bermain tenis itu 3/9 dan seterusnya. Kita hitung untuk yang yes maupun yang no. Yang no juga kita hitung. Nah, kita bisa lihat di sini yang no itu untuk yang sunny dan no 3/5, overcast dan no itu 0/5 dan rain dan no 2/5. Kita hitung untuk semua atributnya. Ini untuk atribut yang outlook. Sedangkan untuk atribut yang temperatur ya, kita juga hitung yang dia bermain tenis yes dan temperaturnya hot itu 2/9 dan seterusnya. Kita hitung untuk semua yes sama no-nya. Nah, kita punya 3 tipe ya. Untuk setiap outlook ini dia punya 3 kemungkinan, sunny, overcast, sama rain. Sedangkan untuk temperatur juga ada 3 hot, mild, sama cool. Dan untuk humidity juga seperti itu. Kita hitung satu persatu ya kemunculannya. Nah, kita sudah hitung semua untuk humidity sama when-nya. Kita punya nilai seperti ini. Nah, data ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung atau memprediksi data testingnya. Oke, misalnya kita punya sebuah data testing seperti ini. Ini sama dengan yang tadi di awal. Misalnya kita punya outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, when-nya strong. Nah, dia masuk ke yes atau no. Kita bisa hitung di sini. Kita hitung dengan cara seperti ini. Kita kalikan probability yes ya. Probability kemunculan yes itu berapa? Kita punya 14 data kan ya di sini. Yang yes-nya itu 9, yang no-nya itu 5. Jadi kalau kita hitung probability yes, ya berarti 9 dibagi 14. 9 dibagi 14, kita masukkan ke rumus ini, terus kita hitung juga untuk probability sunny yes ya. Sunny yes, kita hitung. Sunny yes-nya 2/9. Cool yes. Cool yes kita hitung untuk ini ya, cool yes 3/9. Sedangkan high yes ini kita hitung high yes 3/9. Dan untuk strong yes, nah strong yes kita hitung di sini strong, when-nya strong dan dia bermain tenis itu yes. Oke. Jadi 3/9. Kita kalikan
nilai probability-nya 9/14 dikali 2/9 dikali 3/9 dikali 3/9 dikali 3/9. Kita ketemu nilai 0,0053. Sedangkan untuk yang no, kita juga hitung probability-nya. Karena kita hanya punya 5 data no, jadi 5 dibagi 14. Kita hitung ya, P no-nya ini 5, probability no-nya 5/14 dikali dengan 3/5 dikali dengan 1/5 dikali dengan 4/5 dan dikali dengan 3/5. Kita bisa lihat di sini probability kemunculan jika kita punya data seperti ini ya, maka dia lebih tinggi probability-nya untuk tidak bermain tenis berdasarkan dataset training yang kita miliki. Kita bisa lihat, kita hitung max-nya ya, nilai max-nya dari tiap kelas itu. 0,0206 untuk yang no dan 0,0053 untuk yang yes. Kita bisa prediksi bahwa data testing kita ini kita berikan label no. Oke ya, kita coba pikirkan dengan logika, misalnya sunny ya, jadi dia sunny cerah ya, tapi temperaturnya itu cool, dingin. Terus humidity-nya ya kelembapannya tinggi dan wind-nya itu strong. Anginnya kuat ya. Kalau kita main tenis anginnya kuat juga akan mengganggu kan ya. Nah, jadi kita beri label yang no, walaupun sebetulnya di dataset training juga ada yang strong tapi dia yes kan, tapi juga mempertimbangkan atribut yang lain ya. Temperaturnya nggak dingin, terus humidity-nya juga normal. Oke. Nah, kita bisa hitung di sini. Nah, untuk dataset testing kita ini kita punya nilai 0,026 untuk yang no. Jadi kita prediksi untuk data testing kita ini sebagai no ya. Tapi kita juga bisa menggunakan yang MAP estimator. Nah, MAP ini berguna jika memang nanti dataset testing kita ya, dataset testing kita ada salah satu yang nilainya 0 di sini. Kalau kita punya nilai 0, misalnya di dataset testing kita nggak pernah ada data yang menyebutkan bahwa kalau outlook-nya itu sunny, maka dia bermain tenis. Misalnya anggap saja tidak ada data seperti itu di dataset training kita. Pasti otomatis probability-nya menjadi 0. Kalau 0 ini kita kalikan ya dengan probability yang lain, pasti otomatis langsung 0. Langsung 0 apa namanya probability-nya. Nah, ini kita bisa atasi menggunakan MAP ya. Kita bisa atasi menggunakan MAP atau maksimum a posteriori. Kita tidak menggunakan yang MLE. Kita tidak menggunakan maximum likelihood estimator, tapi kita gunakan yang MAP. Nah, di sini kita coba lihat ya. Bedanya hanyalah di bagian pembilangnya kita tambahkan dengan nilai 1, sedangkan penyebutnya kita tambahkan dengan nilai N. N itu merupakan jumlah fitur yang kita miliki. Kita punya fitur 4 tadi. Jadi ya tinggal ditambah 4 saja ya. Kita punya 3 fitur ya. Kita punya 3 fitur. Outlook, temperatur, humidity, wind. Oke. Sebentar ini saya coba cek dulu. Oh ya ini ya, count Y sama dengan CK ditambah dengan NI ya. Jadi ditambah dengan jumlah labelnya ya, jumlah. Kita punya 4 kan tadi ya. Kita punya 4. Jadi kita tambahkan 4 di sini. Oke ya. Count Y sama dengan CK ditambah dengan NI. NI is number of available categories in XI. Oh sorry, sebentar. Ini harusnya ditambah dengan 3 ya, bukan 4, sorry. Ini kita tambahkan dengan nilai 3. Karena apa? Karena untuk Outlook ini kita punya 3 macam jenis ya. Outlook ini kan 3 ya. Jadi kita tambahkan 3. Yang semula 9 kita tambahkan 3 jadi 12. Yang temperatur juga kita punya 3 kemungkinan. Jadi di bawahnya kita tambahkan dengan 3. Sedangkan untuk yang humidity kita punya 2 kemungkinan. Jadi bawahnya kita tambah dengan 2. Atasnya juga ya, pembilangnya kita tambahkan dengan nilai 1 di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti kita coba hitung probability-nya sama ya, kurang lebih sama. Tinggal diubah saja tadi, pembilangnya tambah 1 dan penyebutnya ditambah dengan jumlah N. Jumlah kemungkinan nilai atribut ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Hasilnya juga no ya, sama. Masih no. Nah, untuk yang MAP ini memang lebih berguna jika data kita ya, dataset training kita tidak lengkap ya.
ada kemungkinan nanti probability-nya menjadi 0. Jadi lebih baik kita menggunakan yang maksimum a posteriori. Nah, bagaimana jika data kita bukanlah data berbentuk label atau bukan berbentuk kategori ya. Data kita misalnya berupa data kuantitatif atau angka. Kita bisa menggunakan Gaussian naive bias. Jadi rumusnya seperti ini. If x1, x2 sampai dengan xn adalah sebuah continue variable continue itu ya nilai kuantitatif ya, maka asumsikan bahwa distribusi dari conditional distribusinya dari x1 sampai dengan xn adalah normal. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. 1 dibagi dengan akar 2pi dikali dengan sigma ck dikali dengan IXP ya. XI dikurangi dengan mu CK dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat CK. Nah, kita bisa lihat di sini mu CK itu merupakan min, nilai rata-rata dari sebuah data XI ya. Untuk tiap Y sama dengan CK. Sedangkan sigma kuadrat CK ini merupakan variansnya dari atribut XI untuk tiap kemunculan di label Y sama dengan CK. Oke, kita coba lihat. Misalnya kita ganti ya untuk atribut temperatur itu menjadi atribut yang kuantitatif, sama humidity ini juga kita coba ganti dengan nilai kuantitatif. Dan kita akan memprediksi sebuah dataset testing kita dengan nilai seperti ini. Outputnya sunny, temperaturnya 66, humidity-nya 90, wind-nya strong, maka apakah dia playing tenis atau enggak? Nah, kita bisa hitung di sini untuk yang kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang yes sama no ini kita bedakan. Jadi kita hitung rata-rata dari tiap atribut temperatur, humidity, temperatur sama humidity baik itu untuk yang yes sama no. Kita bisa lihat rata-rata untuk temperatur saat ya dataset training kita menampilkan nilai yes untuk playing tenisnya itu sekitar 73, untuk humidity-nya sekitar 79,11. Untuk yang no, temperatur rata-ratanya 74,60 dan humidity humidity nilainya 86,20. Nah, kita bisa hitung juga variansnya. Nah, varians itu rumusnya masih ingat ya, varians itu ya kita kurangi dari tiap temperatur itu dengan nilai minnya ya. Nilai minnya terus kita kuadratkan, terus kita jumlahkan untuk semua temperaturnya. Jadi 83 dikurangi dengan 73 ditambah dengan 83 dikurangi dengan 73 dikuadratkan ditambah 70 dengan dikurangi 73 dikuadratkan sampai dengan 81 ya. Terus kita akarkan dibagi dengan jumlah n-nya. Kita punya n berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu nanti dihitung ya sigmanya. Oke, kita bisa lihat nanti bisa dihitung di Excel ya. Kita punya nilai sigma sama nilai mu untuk setiap atributnya dan sudah kita mappingkan ke labelnya. Nah, kita tinggal hitung saja. Misalnya kita punya dataset sunny, terus temperaturnya 66, ya, terus humidity-nya 90 ya, dan anginnya strong. Nah, kita coba lihat. Kita hanya hitung untuk yang dataset yang ini, yang labelnya kuantitatif ya. Oke, kita hitung dulu. Untuk P, karena ini 66 ya, P temporary sama dengan 66 dan dia bermain tenis ya, itu sama dengan 1/2pi, tinggal dimasukkan saja rumusnya, dikali dengan 6,16, dikali dengan IXP, ya, ini merupakan XI-nya, dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan 2 dikali dengan sigmanya. Nah, kita ketemu nilainya 0,034. Jadi untuk P temporary 66 ya P temperatur 66 dan dia bermain tenis itu sekitar 0,034. Nah, kita bisa hitung. Kita juga hitung yang no juga. Kita hitung 0,034, 0,279 untuk yang no. Sedangkan yang humidity-nya itu 0,0221 kalau yang yes ya, kalau yang no 0,0380. Nah, kita bisa masukkan langsung di sini. 9/14 dikali 2/9. Ini yang menggunakan yang yes ya, 9/14 dikali dengan 2/9 dikali dengan ini, dikali dengan P temporary sama dengan 66 dan dia bermain tenis ya, dikalikan untuk yang 0,0344 ini yang yes ya. Sedangkan untuk humidity-nya juga kita masukkan
0,0221 ya dari sini. Terus kita kalikan dengan 3/9. Ini kita menggunakan yang MLE ya, bukan MAP, karena untuk pembaginya penyebutnya ini masih 9, belum kita jumlahkan nilainya. Oke, itu sekitar sekian, dan untuk yang no itu sekian ya. 0,00136 dan 0,0000362. Nah, masih tetap ya kita prediksinya sebagai no di sini. Oke, ini untuk yang MLE ya. Kita langsung coba saja menggunakan algoritma naive Bayes di Python ya. Kita masih menggunakan dataset yang sama, yaitu Iris dataset. Nah, kita coba hitung prediksinya ya, klasifikasinya menggunakan naive Bayes. Ya, kita bisa tahu sebetulnya kalau yang Iris dataset ini semua atributnya berupa continuous variable atau data kuantitatif ya, sehingga ya kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti Anda nggak perlu bingung, secara otomatis nanti algoritma naive Bayes di Python akan mengenali ya, kalau datasetnya itu berbentuk kuantitatif, dia akan langsung menggunakan rumus yang ini untuk yang continuous variable. Oke, kita langsung coba saja. Oke, kita pertama-tama kita coba import dulu datasetnya ya dari library sklearn. Tapi sebelum itu kita coba panggil dulu algoritmanya ya dari scikit-learn import Gaussian NP ya. Nah, jadi kita pilih yang Gaussian naive Bayes ya. Oke, terus untuk yang kedua from sklearn.matrix ya, ini untuk menghitung performance-nya, akurasi underscore score karena kita mau menghitung akurasinya. Terus kita bikin variabel GNB, ini merupakan variabel yang digunakan untuk menampung algoritma Gaussian naive Bayes. Ini. Terus untuk GNB, bentar, ini sebelumnya, oke. Tadi ada yang masih kurang ya. Untuk yang datasetnya saya load dulu. Oke, datasetnya saya load from sklearn.dataset import load iris. Oke, terus iris sama dengan load iris seperti ini. Terus saya ambil fiturnya x sama dengan iris.data dan y sama dengan iris.target seperti ini. Kita eksekusi dulu. Oke, sambil menunggu eksekusinya saya bisa lanjut di sini ya. Saya coba tambahkan satu sel code lagi. Saya coba lakukan trend test split ya untuk datasetnya. Jadi untuk trend test splitnya ini saya gunakan ya seperti biasa, kita bisa import dari scikit-learn ya. .model selection seperti ini. Import train test split. Oke, terus saya coba definisikan x-train sama y-train-nya. X-train, x-test, y-train, dan y-test sama dengan train test split. Split, kita coba parameternya kita masukkan di sini x, y, test size-nya misalnya saya setting 40% saja. Terus random state-nya saya setting 1 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang algoritmanya ya. Kita masuk ke algoritmanya di sini. Nah, GNB sama dengan kita sudah tadi panggil ya untuk rumusnya, untuk apa? Untuk algoritmanya. Terus di sini saya langsung lakukan training. Saya panggil fungsi fit ya. Nah, fit ini dia butuh parameter x-train, y-train. Oke, seperti ini. Setelah itu saya coba prediksi y-pred ya menggunakan gnb.predict langsung. Predict x-test. Langsung saya hitung akurasinya. Akurasi sama dengan
saya kalikan dengan 100 ya, biar nanti hasilnya dalam bentuk percentage. Akurasi skor. Akurasi skor. Parameternya kita bandingkan antara y-test-nya sama y-pret. Kita coba print akurasi skornya. Nah, ini misalnya saya tuliskan hanya sampai 2 angka di belakang koma ya. Oke, jadi seperti ini. Persen, terus di sini saya tambahkan persen akurasi. Oke, ini belum saya eksekusi tadi ya. Oke, kita coba eksekusi kembali. Oke, color ya. Oke, akurasinya 95%. Nah, kita coba hitung ya untuk correlation score-nya ya. Antara ini sebenarnya sama dengan yang sudah kita lakukan di algoritma KNN. Nah, kita coba print correlation-nya antara tiap atribut dengan labelnya ya. Win sepal length and class ya. Oke, nanti saya copy aja biar nggak terlalu lama. Kita sudah import NumPy belum tadi? Oh, belum ya. Kita coba import NumPy dulu. Import NumPy SNP. Oke, terus di sini saya coba tambahkan np. Saya panggil core coefficient. Seperti ini untuk X ya. Nah, karena kita ingin yang sepal length itu ada di kolom yang ke-0. Jadi ini saya tambahkan X.2,0, Y. Ya, ini sama seperti yang kemarin Anda pelajari juga ya. Seperti ini. Nah, kita coba print dulu. Oke, 0,782. Oke, nah ini tinggal saya copy, di paste ke semua atribut ya. Mulai dari sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Petal length dan petal width. Nah, kita juga perlu mengganti kolomnya ini jadi 1, 2, dan 3. Oke. Kita sudah dapat nilainya di sini. Nah, kita coba selanjutnya kita coba hitung juga ya correlation coefficient antara tiap atribut ya, bukan antara atribut dengan labelnya, tapi antara atribut itu kita juga bisa hitung ya menggunakan np.correlation coefficient. Nah, ini saya coba hitung ya, misalnya np.core coefficient. Kita punya parameter yang pertama X, yang kedua ini row var-nya kita false kan. Oke, jadi ini artinya adalah kita akan menghitung correlation coefficient antar atribut ya. Bukan antar atribut dengan labelnya. Oke, ini saya coba eksekusi dulu. Oke ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat sebetulnya ya, ini merupakan, anggap saja ini ya, ini petal length, sepal length, ini sepal width, ini petal length, dan ini petal width. Untuk row-nya juga gitu. Ini sepal length, ini sepal width, ini petal length sama petal width. Kita bisa lihat juga kalau yang satu ini ya berarti dia korelasi koefisien antara atribut yang sama. Kalau yang ini misalnya, ini merupakan korelasi antara sepal length ya dengan sepal width, itu sekitar minus 0,11. Kalau seperti ini jadi dia tidak sebegitu berkorelasi ya, karena korelasi itu kalau semakin tinggi nilainya berarti dia semakin correlate ya. Jadi kalau nilainya naik ya dia naik, kalau nilainya turun ya dia turun, atau sebaliknya kalau dia naik tapi yang satunya turun juga berrelasi, tapi korelasinya tapi minus ya. Nah, ini Anda juga bisa coba-coba ya. Misalnya nanti Anda hanya menggunakan atribut yang petal length saja atau petal width saja, itu bisa kita atur juga, sama seperti di KNN ya. Nanti bisa Anda lihat akurasinya, Anda bisa bandingkan nanti. Nah, di sini misalnya saya coba untuk
menggunakan yang petal width saja. Nah, kenapa kok petal width? Karena petal width ini yang korelasinya paling tinggi dengan labelnya. Nah, kita coba lakukan prediksi misalnya gnb.fit ya. Kita gunakan extrainnya itu pakai yang petal length saja ya, petal width saja. Oke, seperti ini ya. gnb.fit oke. Extrain ya, koma ytrain. Terus ypred sama dengan gnb.predict. Kita predik menggunakan xtest ya, xtest. Terus oke, seperti ini yprednya. Terus kita hitung akurasinya, langsung saya copy saja dari sebelumnya. Copy. Oke. Ternyata memang lebih tinggi ya dibandingkan kalau kita menggunakan semua atribut ya. Oke, itu sekian ya untuk algoritma naive Bayes yang kita pelajari hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba diskusikan ya. Kalau memang nanti ada beberapa pertanyaan dari Anda, kita coba diskusikan. Oke, terima kasih.